Sebenarnya ruh itu hakikatnya suci, dia tidak kotor. Tapi ruh itu dia tidak disebut ruh, dia disebut jiwa. Nah, jiwa itu sebenarnya ruh juga. Dia disebut jiwa karena jiwa itu masih kotor dia. Nanti ketika dia suci maka disebutlah dia dengan ruh. Nah, kedua, karena sifatnya jasad itu kotor, sifatnya ruh itu suci, maka ketika kita memahami bahwa bola mata kita ini sesungguhnya buta, yang melihat itu adalah ruh kita atau mata ruh kita tersebut, berarti ruh kita itu karena sifatnya suci, dia hanya mau memandang itu, memandang yang suci saja Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, selama orang itu tidak mampu memandang wajah Allah di alam semesta ini, maka selama itu sebenarnya secara hakikat dia akan kotor Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat kucing, kalau melihat kucing itu masih terpandang kucing saja, tidak mampu tembus pada wajah Allah, berarti Bapak Ibu di hadapan Tuhan mata Bapak Ibu itu masih kotor. Kenapa? Karena hanya orang yang mampu melihat itu, yaitu melihat wajah Allah saja pada semua yang ada, maka barulah matanya itu suci, meskipun yang dilihat itu secara zahirnya kotor dalam pandangan syariat. Melihat anjing Pak, melihat anjing kotor, tapi kalau memandang anjing itu hanya anjing saja, maka kita menghina anjing tersebut, maka kotorlah hati kita. Sudahlah mata kita kotor, hati kita juga tambah kotor. Melihat orang mencuri, melihat orang buat maksiat, melihat orang berjudi, kalau memandang itu zahirnya saja sehingga tidak terpandang hakikat Tuhan, oh selamanya mata kita ini kotor Bapak Ibu. Selamanya mata kita ini bukan malah dapat baik. Kalau dalam pandangan zahir kita kan, ketika melihat maksiat lalu melihat apa, kita ini kok bodohnya orang ini mau bermaksiat, buat dosa, mencuri, macam-macam. Kalau pandang zahir nampaknya bagus, tapi secara hakikat Bapak Ibu, ketika kita memandang sesuatu yang buruk tersebut tapi tidak terpandang hakikat Allah di situ, sebenarnya mata kita belum kita zakatkan. Maka itu Bapak Ibu, kita wajib untuk menembuskan pandangan mata kita itu di kedudukan hakikat makrifat. Kalau tidak, mata kita ini akan tetap kotor selama-lamanya. Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat lagi cerita tentang seorang perempuan nakal. Perempuan nakal, bukan sehari dua hari dia melacur, dia melacurnya berlama, bertahun-tahun. Lalu satu hari dia pulang melacur, di tengah jalan ketemu anjing. Anjing ini kehausan, di atas bukit bawah air. Lalu karena sudah tidak sanggup, nah ini Bapak Ibu, tidak sanggup melihat anjing itu kehausan, merasa kesian, maka dengan la haula wala quwata illa billah, merasa tak berdaya, turun juga ke bawah jurang ambil air. Sampai di bawah jurang tak ketemu ember Pak, tak ketemu gelas. Dia lepas sepatunya, ambil dengan sepatunya, bawa ke atas, kasihkan minum anjing tersebut. Turun balik, ambil lagi, kasih lagi anjing tersebut, sampai anjing itu hilang hausnya. Yang mengasihnya secara zahir perempuan melacur itu kotor, yang dikasihnya secara zahir juga kotor, anjing. Selama ini kita nganggap anjing itu kotor, perempuan nakal itu kotor juga, kita selama ini kita pandang. Tapi gara-gara itu Allah jatuh cinta kepada pelacur tersebut, dengan seketika seluruh dosanya yang dulu itu diampuni oleh Allah, akhirnya masuk surga.
Coba Bapak Ibu bayangkan,